Kita Cirebon. Hari ini akan diwakili Saudara Abdul Muinis Sairozi. Aduh, tulisannya jelek sekali. Saudara Abdul Sairozi. Kita berikan aplaus teman-teman sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Ketua Majelis Hikmah Bapak Taufik Rahzen, yang saya hormati Ketua Badan Kebijakan Haji Maman Imanul Haq, yang saya hormati Sekjen kita Pak Zaki dan Bunda Amelia. Karena beliau ya sudah lebih tua dari saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya ingin memaparkan tentang rencana Cirebon, mungkin ada satu yang perlu dan penting sekali untuk bapak-bapak ketahui tentang kita di Cirebon. Kita di Cirebon itu sudah mendarah daging di tengah masyarakat. Kita di Cirebon itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kalau nggak percaya silahkan Bapak cek ke sana ke Cirebon. Kalau saya ditanya, mau kemana? Oh, kita pengen turu dingin. Sampean lapar enggak? Oh, kita wetengnya kempong pisan. Jadi tidak ada kalau ngomong mau kemana? Kaminya kempong sekali misalnya. Itu tidak ada. Saya yakinkan bahwa di Cirebon kita sudah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakatnya. Kalau nggak percaya silakan dites saja. Pasti jawabnya kita pengen mono dikit gitu. Sayanya mau ke situ dulu. Kalau di Jakarta masih ada saya, kalau di Cirebon yang ada itu cuma kita saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita Cirebon ingin melakukan sesuatu berdasarkan situasi terkini atau situasi yang menjadi kegelisahan yang sedang berkembang, yang sedang ada di lingkungan Cirebon. Pertama adalah soal kemiskinan. Cirebon itu termasuk juara kedua peringkat miskinnya paling bawah di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu kabupaten termiskin kedua, tapi dari bawah. Juaranya luar biasa, keren. Ini yang membuat kita gelisah, padahal potensinya Cirebon itu sangat luar biasa. Ada potensi-potensi yang mestinya bisa dikembangkan oleh masyarakatnya, oleh pemerintahnya secara bersama-sama dengan gerbong kita semua bisa bergerak untuk membangkitkan Cirebon menjadi negara, menjadi daerah, menjadi kabupaten, wilayah yang makmur. Itu bisa. Potensinya adalah misalnya dengan mencoba untuk menyentuh potensi pesantren. Oleh karenanya kita akan bikin program kemandirian pangan desa berbasis masyarakat pondok pesantren. Saya slide-nya nggak ada itunya ya. Coba kita bayangkan di pondok pesantren di Cirebon itu ada 857 pondok pesantren. Sekabupaten saja itu, belum mencapai Majalengka, Indramayu, kemudian Kuningan. Itu sudah ada 857 pondok pesantren dengan 5 pondok pesantren bersejarah. Satu misalnya, Babakan Ciwaringin yang berdiri sejak 1717. Pondok pesantren Kempek, pondok pesantren Arjawinangun, pondok pesantren Buntet, pondok pesantren Benda Kerep, pondok pesantren Balerante, itu semua memiliki
sejarah-sejarah yang panjang, mulai dari proses Islamisasi di Cirebon sampai kepada pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Perannya cukup besar. Jumlah santrinya puluhan ribu dan bahkan sudah mencapai jutaan jika kemudian kita menghitung terhadap alumni-alumninya. Mungkin Kiai Maman juga menjadi bagian dari salah satu alumni, karena dengar cerita-cerita ketika saya kecil juga pernah menggendong saya katanya. Itu dengar-dengar, nggak tahu. Kiai Maman memang sudah sangat tua sekali. Ayo, Mas. Iya, ini aku. Kang Mas, korelasikan itu dengan kitanya. Terima kasih, mohon maaf. Karena waktu kita pendek, jadi mohon dikorelasikan dengan program Kita Cirebon. Nah, pangan yang akan kita lakukan itu adalah pertama, yang akan kita lakukan, Kita Cirebon kita lakukan itu adalah satu untuk penguatan pangan masyarakat desa berbasis masyarakat pondok pesantren berbentuk padi, produksi padi hingga beras berkualitas satu. Itu yang pertama. Jaringannya adalah jaringan seluruh pesantren dan kita sudah membicarakan, Kita Cirebon sudah membicarakan dengan pondok-pondok pesantren atas namanya Kita Cirebon. Kita Cirebon bukan kita saya maksudnya, karena ini bahasa Cirebon. Kita Cirebon itu sudah berbicara, sudah bermusyawarah dengan pondok-pondok pesantren yang ada di Cirebon untuk menggagas tentang kemandirian pangan desa berbasis masyarakat pondok pesantren. Yang kedua, itu daging, ayam dan ikan. Itu diantaranya. Saya kira itu nanti bisa dijelaskan secara detail. Tapi saya kira garis besarnya saja tadi. Yang kedua, di Cirebon itu ancamannya sekarang adalah kehidupan yang intoleran. Kehidupan yang intoleran. Masyarakat adat yang ada di Kuningan yang selalu dimarginalkan, yang selalu disudutkan, yang selalu dipojokkan, kontribusinya adalah masyarakat yang ada di Cirebon. Ngeruduk untuk melakukan protes atau pengepungan daerah tertentu yang ada di Kuningan misalnya, itu kebanyakannya bukan dari orang Kuningannya, justru dipelopori dan banyak juga rombongan-rombongannya dari Cirebon. Ini artinya apa? Cirebon menjadi ancaman intoleran. Oleh karenanya dalam konteks ini kita ke depan akan mengadakan program DIMODE, Duta Islam Moderat. Sasarannya siapa? Sasarannya adalah istri-istri TNI dan Polri, masyarakat-masyarakat, kemudian pegawai-pegawai negeri sipil, ASN-ASN, dan secara umum, masyarakat secara umum. Karena apa? Karena kita melihat banyak sekali TNI atau aparat-aparat di Cirebon, TNI Polri yang kemudian melalui istrinya yang terjerat pada pemahaman Islam radikal. Itu sangat berbahaya sekali. Yang kedua, banyak ASN-ASN yang bekerja di situ tetapi justru mindset-nya itu adalah mindset yang sebenarnya tidak lagi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, cenderung kepada model-model khilafah misalnya. Dan itu menjadi tantangan kita. Yang ketiga, selain DIMODE, Cirebon itu adalah kota atau wilayah yang menjadi bagian kota yang kotor. Itu. Dulu banjir itu hanya beberapa saat saja dan kecil sekali, bahkan nyaris tidak pernah ada banjir. Tapi sekarang banjir sudah mulai masuk ke desa-desa. Kenapa itu? Karena sampah tidak pernah ditanggulangi dengan secara baik. Oleh karenanya kita melihat fakta di lapangannya seperti apa. Ternyata di lapangannya ego sektoral di lingkungan pemerintahan itu cukup tinggi sekali dan kita harus menyelesaikannya. Kita Cirebon memiliki kontribusi yang besar, masuk dengan berbagai elemen masyarakat untuk mendesak kepada pemerintah untuk segera menangani persoalan sampah. Insya Allah kita Cirebon ke depan akan membuat jaringan Kita Cirebon Peduli Sampah. Proses kerjanya seperti apa? Mohon maaf,
Oh iya, ini sebenarnya sudah tampil ya. Waktu ya. Oh iya, waktunya ya. Ya saya kira itu saja secara garis besarnya, dan mohon maaf tidak bisa saya jelaskan secara detail pola atau proses perjalanannya, proses kerjanya seperti apa, tapi intinya ada 3 itu yang menjadi program prioritas kita Cirebon. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Mas Wahid ini. Sekali lagi aplaus teman-teman untuk Cirebon. Kita Cirebon. Luar biasa, diangkat dari permasalahan yang paling mendasar sebagai beliau mengakui sebagai kabupaten termiskin nomor 2 di Jawa Barat. Masalah sampah di Cirebon, kemudian masalah kehidupan intoleran. Nah, bagaimana kita Cirebon? Nanti kita tantang untuk mengatasi 3 hal utama itu. Silakan konsultasi dengan Pak Ketum dan Pak Ketua majelis lagi. Hikmah. Majelis Hikmah. Saya bingung dengan badan dan majelis. Bapak